Saya punya pemikiran, iyalah kalau kita berusaha sendiri, istilahnya kita itu menjadi manajer, menjadi bos dengan usahanya sendiri. Walaupun usaha kita kecil, namun kita punya kemerdekaan. Nah, itu menjadi moto hidup saya. Kemudian saya ketemu sama teman saya dari yang pernah punya usaha kayak gini, terus saya ditawarin, padahal saya belum punya wawasan tentang keangkringanan itu. Terus kemudian saya mencoba, ternyata berjalan. Awalnya cuman satu, jelas modal tekad ya mas, modal tekad. Terus kemudian gerobak itu ada investor istilahnya, kalau bahasa ngetrennya itu dari teman saya, teman Magelang itu, dia ngasih ya seperangkat alat inilah. Ini kan udah gerobak yang kedua kalinya ini saya bikin dari hasil awal itu. Nanti kita tutupnya jam 1, jam 2 malam, bukanya jam 5 sore, cuman paginya kita belanja ke pasar, nanti kita jeda-jeda sebentar, jam 2, jam 3 kita prepare, masak dan seterusnya, langsung jam 5 kita kesini buka. Ini di Jalan Magelang, Purworejo, kilometer 8. Tempatnya di depan TK Aisyah Pundosari, Tempuran, Magelang. Suka-dukanya, ya sukanya tentu saja banyak teman, banyak pembeli, banyak teman-teman baru. Karena saya di sini juga tidak hanya sebatas mencari rezeki, tapi juga mencari teman, mencari saudara. Dukanya ya kalau hujan itu, kalau hujan ya agak sedikit berkurang lah dibanding hari-hari biasa. Jadi ini kan saya sekitar jam 3-an itu kesini dorong gerobak dari pojok sana sampai sini. Kalau saya pas buka bawa gerobak itu kan rame, kahanan mobil ini lintasannya kan rame, jadi saya sulit untuk menurunkan. Nah, saya persiapan dulu, saya turunkan, terus nanti kalau sudah toto-toto gerobak, lampu dan segalanya, sound system sudah saya pasang, terus nanti baru saya kesini ambil dagangan, terus buka dasar itu. Dan menunya ya ada sate usus, terus pelok ati, terus ini kepala, ceker, keong, bakso, nasi kucing, aneka macam kopi, es, dan juga susu jahe. Yang menjadi keistimewaan di sini itu tempatnya luas. Terus ada bisa ya nyanyi-nyanyi itu, karena saya sediakan tempat untuk berkaraoke walaupun kecil-kecil itu. Ya ini buatan sendiri semua, jadi saya punya rekanan yang kerja di rumah, bikin ini semua, terus nanti kalau sudah selesai saya tinggal mendasarin. Jadi sejarah nama itu kita tongkrong-tongkrong di sini, terus ini kan di jalan gede, gerobaknya itu sering goyang-goyang itu loh. Nah, gerobaknya sering goyang-goyang, sama teman-teman itu, malah teman-teman itu yang kasih nama, itu dikasih nama angkringan goyang, itu aja. Sejarahnya kan ya itu ada mobil terus gerobaknya goyang-goyang itu. Yang jelas harus mempersiapkan mental. Artinya kalau jualan itu jangan melihat pas ramenya saja, kita survei pas sepinya, terutama pas musim hujan. Nah, itu kita harus siap mental, payu rapayu harus berangkat, karena memang kita sudah punya tekad, punya niat arep dodolan angkringan gitu. Pelanggannya ini ya beraneka ragam, dari sini, dari kota, dari orang yang sering mudik itu dari Semarang, arah Purworejo, arah Kebumen, yang lintasan sini kebetulan sering mampir di sini juga. Nah, saya dulu awal mulanya itu tiap hari saya SMS atau WA sama teman-teman yang ada di kontak itu, saya WA semua, saya buka usaha ini di sini tempatnya itu. Terus kemudian akhir-akhir ini ada tambahan itu, bisa nyanyi-nyanyi di sini kan, teman-teman yang muda bisa senang. Terus saya membuat grup WA angkringan sini, jadi segala macam informasi, guyon-guyon, nah itu menambah keraketan kita sama member istilahnya. Yang paling favorit di sini susu jahenya. Susu jahenya sini alami, jadi tidak dicampur dengan cabai, merica dan seterusnya. Jadi
angetnya itu bener-bener merasuk sampai mulut, tenggorokan, sampai perut itu. Modal usaha pertama kali ya sekitar 500-an mas, karena gerobak sudah dimodali sama temen. Saya punya uang sekitar 500-an, tak reko bagaimana caranya, ya alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan lah mas. Saya sudah 5 tahun di sini mas, suka dukanya, jadi udah sedikit banyak ya paham. Ya, buat teman-teman yang pengen usaha, jangan ragu-ragu, hidup itu punya konsekuensi. Kalau kamu konsekuensinya ingin mandiri, ya apapun resikonya harus tetap jalani, membuka usaha, apapun modalnya, berapapun jumlahnya, harus siap dan yakin. Saya paling tutupnya itu kalau ada momen-momen tertentu, artinya aktif ketika ada kegiatan di kampung atau kegiatan yang lainnya gitu. Itu ada cerita yang lucu itu. Saya kan dorongnya istilahnya banter sekali tuh dari sana biar tidak koyak sama mobil di belakangnya. Enggak tahunya banyak kempes. Nah itu yang menjadi pengalaman terlucu bagi saya. Untungnya belakang tidak ada mobil, langsung bisa sep gitu, jadi tidak kena gerobak saya. Jarak tempat dari sini, dari tempat usaha, dari rumah itu ya sekitar 1,5 kilo. Ini kan Pundosari, saya di Sadegan sebelah lapangan, masuk sana gang itu. Awal mula saya dulu wiyata bakti di KUA ya, di KUA Kajuran, nama daerah puncak gunung saya, puncak gunung maksudnya. Terus kemudian saya kerja di suatu koperasi BMT itu, terus kemudian saya di perusahaan yang lainnya. Ternyata setelah, kalau bahasa ngetrennya merenung hidup itu kok memang saya harus bermandiri itu, harus bermandiri. Terus kemudian saya ketemu temannya itu, itulah yang menyupport saya sehingga berjalan sampai sekarang. Dari awalnya mungkin ya ada, cuman orang tua kami memberi kedaulatan, memberi kemerdekaan, wis sak karepmu, sak penake kowe, selagi kamu nyaman laksanakan. Orang tua hanya bisa mendoakan. Harapan saya ke depan itu saya pengen punya kafe tapi konsepnya angkringan itu loh. Jadi sederhana, cuman di sini ada nilai yang ngehnya buat teman-teman remaja itu. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Saya ingat sekali itu bulan Juli, pas waktunya hujan itu mas. Pas hujannya deres-deres ya, saya memang sudah punya niat pengen jualan, ya apapun resikonya saya jalankan.